Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naswa Alia dengan NIM 2323170. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai replikasi DNA. Nah, teman-teman semuanya, replikasi DNA itu sangat penting loh kita ketahui karena berkaitan langsung dengan informasi pewarisan genetik dari satu sel ke sel lainnya. Untuk materi yang akan kita bahas meliputi pengertian replikasi DNA, tujuan replikasi DNA, lokasi terjadinya replikasi DNA, serta tahapan-tahapan replikasi DNA beserta enzim yang berperan pada setiap tahapannya. Apa sih itu replikasi DNA? Replikasi DNA adalah proses penggandaan atau penyalinan molekul DNA yang dilakukan oleh sel sebelum sel tersebut membelah. Nah, DNA itu adalah materi genetik yang menyimpan seluruh informasi mengenai struktur, fungsi, dan karakteristik suatu organisme. Oleh karena itu, sebelum sel itu membelah, DNA itu harus digandakan terlebih dahulu agar tiap sel anaknya itu memperoleh informasi genetik yang sama dengan sel induknya. Tujuan replikasi DNA. Di sini ada 5 tujuan replikasi DNA. Tujuan utama replikasi DNA itu adalah menggandakan seluruh informasi genetik yang terdapat pada DNA induknya. Selain itu, replikasi DNA berfungsi untuk memastikan bahwa setiap sel anak itu menerima salinan DNA yang lengkap dan identik. Dengan demikian, karakteristik genetiknya suatu organisme itu dapat dipertahankan dari suatu generasi sel ke generasi berikutnya. Selain itu, replikasi DNA ini juga sangat penting dalam proses pertumbuhan, perkembangan, perbaikan jaringan yang rusak, serta reproduksi makhluk hidup. Nah, tahu nggak sih, pada organisme eukariotik seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, replikasi DNA-nya berlangsung di dalam inti sel atau nukleus karena DNA-nya tersimpan di dalam inti sel. Sementara itu, pada organisme prokariotik seperti bakteri, DNA itu berada di sitoplasma, sehingga proses replikasi DNA-nya juga terjadi di sitoplasma. Selanjutnya, kita masuk ke tahap replikasi DNA, yang mana akan dijelaskan melalui video animasi agar kita semua lebih mengerti ya. Nah, berdasarkan video tadi, penjelasannya adalah tahap replikasi DNA yang pertama itu adalah inisiasi, yaitu replikasi DNA dimulai pada daerah yang disebut origin of replication. Pada tahap ini, enzim helikase membuka pilihan DNA dengan memutus ikatan hidrogen antara basa nitrogen. Setelah DNA terbuka, protein SSB menempel pada untai DNA agar kedua untai tidak menyatu kembali. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu prime. Setelah DNA terbuka, enzim primase membuat primer RNA. Primer ini berfungsi sebagai titik awal bagi DNA polimerase untuk memulai menyusun untai DNA yang baru. Pada tahap elongasi, enzim DNA polimerase 3 menambahkan nukleotida yang sesuai dengan untai cetakan DNA. Pada leading strand sintetis berlangsung secara terus-menerus, sedangkan pada lagging strand sintetis terjadi secara terputus-putus sehingga terbentuk fragmen Okazaki. Nah, tahap yang keempat yaitu replacement. Setelah untai DNA baru terbentuk, primer RNA tidak lagi diperlukan. DNA polimerase 1 menghapus primer RNA tersebut dan menggantikannya dengan nukleotida DNA. Nah, dan tahap terakhir yaitu selling atau ligasi. Pada tahap terakhir, enzim DNA ligase menyambungkan fragmen-fragmen DNA yang masih terpisah, terutama fragmen Okazaki. Hasil akhirnya adalah 2 molekul DNA yang identik dan siap digunakan oleh sel. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi merupakan tahapan replikasi DNA. Nah, semoga kita bisa mengerti ya. Nah, sekarang kesimpulannya, replikasi DNA itu merupakan proses penggandaan materi genetik yang sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Proses ini berlangsung secara semi-konservatif, di mana melalui 5 tahap utama, yaitu seperti tadi ada inisiasi, priming, elongasi, replacement, dan selling. Dengan melibatkan berbagai enzim seperti enzim helikase, primase, DNA polimerase, dan DNA ligase. Melalui proses ini, dihasilkan 2 molekul DNA yang identik dan diwariskan kepada sel anak saat pembelahan sel berlangsung.
Oke teman-teman semuanya, demikian penjelasan mengenai replikasi DNA yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita mengenai mekanisme penggandaan materi genetik pada makhluk hidup. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.